Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi teman-teman, sekarang kita akan lanjut membahas tentang perintah-perintah dasar atau yang umum digunakan pada AutoCAD. Nah, kemarin pada pembahasan yang pertama di part 1 itu kita membahas tentang perintah draw ya. Perintah draw. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perintah modifikasi. Nah, tanpa berlama-lama, buat kalian yang belum support channel saya, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Nah, oke teman-teman, sekarang kita bahas ya perintah modify. Jadi perintah modify kurang lebih di sini saya akan bahas 15 perintah. Nah, ini merupakan perintah-perintah yang sering atau umum digunakan di AutoCAD ya, seperti mengcopy, menghapus, memotong, dan yang lainnya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Nah, oke. Di sini yang pertama itu ada perintah copy. Nah, di sini shortcutnya yaitu CO. Copy itu kalian sudah tahu artinya. Di sini arti copy itu menggandakan objek. Jadi fungsinya itu untuk memperbanyak ya. Nah, jadi sekarang kita praktekkan ya. Nah, untuk cara pengaplikasiannya hampir sama dengan yang pertama. Jadi caranya kalian tinggal masukkan shortcut terlebih dahulu, lalu klik enter atau spasi ya. Oke, kita mulai. Kita contohkan, kita klikkan CO, enter. Oh maaf, kita buat dulu objeknya. Misalkan di sini ada kotak. Nah, jadi perintah CO ini itu caranya kita klikkan CO terlebih dahulu, lalu kita blok, kita enter. Nah, ini bukan klik, boleh di ujung sini ataupun di mana saja. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, paham ya? Atau bisa juga kalian blok terlebih dahulu objeknya, lalu kalian ketikkan CO, enter. Nah, sama saja. Nah, paham ya? Nah, lalu kita bahas yang kedua. Nah, di sini yang kedua ada erase atau shortcutnya yaitu E, dan artinya itu menghapus objek. Menghapus objek ya. Nah, jadi sekarang kita coba. Kita masukkan E, enter. Kita blok objeknya, lalu enter. Nah, seperti itu. Atau bisa juga kalian klik dulu objeknya atau select dulu objeknya, lalu kalian klik ke enter. Blok, masukkan E, enter. Nah, seperti itu, paham ya? Nah, lalu sekarang di sini yang ketiga. Nah, di sini yang ketiga itu trim. Trim ya. Shortcutnya atau perintah yang dimasukkannya itu TR. Artinya yaitu memotong objek. Nah, jadi seperti ini. Nah, misalkan ini ada sebuah objek kotak ya. Misalkan seperti ini. Nah, misalkan yang ini itu area yang ini itu ingin kita potong. Jadi caranya yaitu seperti ini. Kita klikkan TR, enter, lalu enter lagi. Jadi di sini double enter ya. Enternya jadi 2 kali kalau untuk perintah ini. Enter lagi, lalu kalian klik mana yang akan dipotong dari garis-garis ini. Misalkan kita potong ini. Nah, seperti ini. Dan potong juga yang ini. Nah, sekarang kenapa perintah TR atau trim ini mempunyai 2 kali enter? Nah, jadi fungsinya seperti ini ya. Misalkan sini ada L. Nah, seperti ini. Misalkan di sini ada L lagi. Nah, jadi fungsinya itu kalau kita TR satu-satu maka itu akan lama. Jadi kita coba yang tadi pernah TR, enter, enter. Nah, jika kita men-TR seperti ini akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi fungsi untuk TR double click ini yaitu seperti ini. TR enter. Nah,
enter yang pertama ini yaitu untuk menentukan sampai mana potongan dari garis trim ini. Misalkan dari garis ini ke sini, yang ini tuh akan dipotong, maka enter yang pertama kalian klik garis yang ini dan enter lagi. Enter kedua yaitu garis yang ini yang akan dipotong. Paham ya? Jadi terpotongnya itu langsung sampai yang ujung sini tadi, jadi tidak satu-satu terpotongnya ya. Paham ya? Lalu sekarang kita bahas lagi yang keempat. Di sini yang keempat adalah mirror dan shortcutnya yaitu MI. Artinya mirror itu yaitu mencerminkan objek. Gimana maksudnya? Jadi seperti ini ya. Misalkan ini kotak ya, atau kita hapus yang ini, atau misalkan yang angka 2 ini. Angka 2 ini ingin di mirror. Caranya kalian masukkan MI. Di sini terserah ya, kalian mau blok dulu seperti ini, atau masukkan dulu perintahnya MI lalu blok, itu terserah kalian ya, gimana enaknya kalian saja. Kita blok ya, kita masukkan MI, tekan enter. Kalian klik di sini, tarik ke bawah. Jadi seperti ini. Ini namanya cermin ya, ini dicermin, jadi seperti kaca ya. Paham ya? Atau misalkan yang kotak, yang kotak seperti ini, kita cermin MI, kita klik, tarik ke bawah, mau ke atas terserah, mau ke atas ke bawah terserah, sama saja, asal jangan ke pinggir juga bisa, namun ntar si cerminnya akan mengarah ke atas ya. Seperti ini. Jika seperti ini kalian enter lagi. Jadi seperti ini ya. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita lanjut yang kelima, fillet. Fillet shortcutnya yaitu F dan artinya itu siku radius. Jadi fungsi fillet ini untuk menyikukan ya, atau memelengkungkan garis. Contohnya seperti ini. Misalkan kotak ini, objek ini berbentuk kotak ya. Jadi si objek ini, siku ininya itu bisa kita ubah sudutnya ya. Misalkan kita coba shortcutnya tadi yaitu F, tekan enter. Di sini kalian ketikkan R ini adalah radius ya, radius sudut yang akan kita lengkungkan. Misalkan kita R enter. Di sini kita masukkan radiusnya, misalkan kita masukkan 100. Ini sebagai contoh saja ya, 100 enter. Lalu kalian klik sudut mana yang ingin kalian pelengkungkan, misalkan sudut ini ya. Kalian klik, lalu klik lagi. Jadi seperti ini. Paham ya? Bagaimana jika ada sudut seperti ini namun ingin disikukan? Kalian tinggal klik lagi F enter, R enter. Si radius ini kalian nolkan, 0 enter. Kalian klik lagi. Seperti ini. Sekarang untuk yang keenam. Di sini ada rotate. Shortcutnya yaitu RO. Ini ya, RO. Di sini artinya itu untuk memutar objek. Paham ya? Jadi rotate itu adalah untuk memutar objek. Misalkan kotak gini ya, kita ubah sedikit biar ada tampilan. Bagaimana cara merotate-nya? Kita sama saja, kita blok dulu, kita masukkan RO, lalu kita klik enter. Di sini kalian klik, terserah mau di mana saja. Lalu kalian tarik. Di sini fungsinya arrow ini seperti ini untuk memutar objek itu. Paham ya? Seperti ini. Oke. Jadi sudah di rotate ini ya. Oke, kita lanjut ke yang keenam. Maksudnya yang ketujuh. Yang ketujuh ada H. Shortcutnya yaitu H. H dan artinya yaitu memberi material objek. Maksudnya memberi material itu memberi
arsiran ya, seperti arsiran gitu. Nah, caranya kalian ketikkan H ya, enter. Nah, di sini ini ada kumpulan dari head-nya. Misalkan ini sebagai contoh saja. Kalian boleh klik yang ini. Nah, di sini kalian pilih. Nah, di sini kita contoh saja, kita pakai yang solid ya. Kalian klik OK. Nah, lalu klik yang add pick point ya. Di sini add pick point. Klik. Nah, lalu kalian klik objek ini ya. Dalamnya ya yang kalian klik. Klik lalu spasi atau enter. Lalu kalian klik OK. Nah, seperti ini. Jadi kotaknya itu terisi ya oleh arsiran. Paham ya? Ini adalah hedge. Oke. Lalu sekarang yang ke-8 adalah stretch. Stretch shortcutnya yaitu S dan artinya itu meneruskan objek, atau di sini berfungsi sebagai untuk memanjangkan ya, sama saja meneruskan sama memanjangkan. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini kotak yang ini. Nah, S itu fungsinya misalkan si kotak ini panjangnya ingin 200, namun kotak ini ada 100 panjangnya. Kita bisa panjangkan. Caranya kita blok. Nah, yang di bloknya itu adalah area yang ingin kita panjangkan. Misalkan area ini ya. Dari sini. Jadi jangan blok semuanya seperti ini, tapi blok bagian yang akan dipanjangkannya saja. Nah, misalkan seperti ini. Kalian blok ya. Nah, seperti ini. Kalau kalian ketikkan S, enter, kita tarik. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah fungsi dari shortcut S atau dari stretch. Paham ya? Oke, kita lanjut ke yang ke-9. Ke-9 move. Nah, move ini shortcutnya adalah M dan artinya itu untuk memindahkan objek. Paham ya? Jadi shortcut M itu fungsinya untuk memindahkan. Sekarang yang kotak ini kita blok dulu, kita masukkan M, enter, kita pindahkan di atas kotak yang ini. Nah, seperti ini. Kita ketengahkan ya, M lagi, kita cari titik tengahnya, kita geser. Nah, seperti ini. Paham ya? Ini adalah fungsi dari perintah move. Fungsi extend ini, nah 10 ini extend yang shortcutnya X, fungsinya itu untuk menyambungkan ya, bukan menyambung. Sini ada kesalahan. Oke, kita ke perintahnya saja. Nah, jadi fungsi extend itu untuk menyambungkan garis. Nah, kita praktekkan ya, biar kalian paham. Nah, jadi EX ini misalkan kalian masukkan dulu EX, enter. Nah, di sini juga EX juga termasuk memiliki double enter ya. Jadi enternya itu memiliki 2 kali. Dan fungsinya itu hampir maksudnya cara kerjanya itu hampir sama dengan trim yang tadi. Kalian klik enter lagi dan kalian klik garis yang mana yang ingin dipanjangkan, misalkan garis ini. Nah, yang ini ingin sampai ke garis yang ini. Kalian tinggal klik saja. Nah, paham ya? Jika kawan-kawan kita ulangi, jadi kalian masukkan EX, enter lagi, kalian klik garis yang ingin dipanjangkan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kenapa EX sama 2 kali enternya? Jadi seperti ini ya. Misalkan, nah si garis ini ingin dipanjangkannya sampai sini. Jika kita EX langsung 2 kali seperti ini, misalkan, nah kita harus terus mengulangi sampai 3 kali klikan ya. Jika kita menggunakan pertama EX dulu, enter, lalu enter yang pertama digunakan untuk mengklik sampai mana tujuan garis itu ingin dipanjangkan, misalkan seperti ini. Maaf, ini harus di dulu. Nah, misalkan X yang pertama itu menentukan sampai mana sih si garis ini ingin dipanjangkan, kan sampai sini kan. Nah, enter yang pertama itu kan klikkan di sini. Nah, seperti ini. Lalu enter yang kedua, baru kalian klik garis mana yang ingin dipanjangkannya itu. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita hanya membutuhkan satu klikan panjang, jadi tidak seperti tadi yang harus terus mengklik sampai ujung sini. Paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke 11. 11 itu adalah explode. Explode ini shortcutnya X dan artinya itu untuk memecahkan objek ya.
Maksudnya seperti ini. Dan kita membuat sebuah kotak dengan REC. REC ini merupakan garis yang sudah menyambung ya. Nah, seperti ini. Di sini garisnya sudah menyambung. Nah, garis sambung dari kotak ini ingin dipisah. Nah, caranya itu dengan mengeksplod ya. Dengan mengeksplod dengan cara shortcut X. Nah, kalian bisa blok terlebih dahulu objeknya, lalu kalian masukkan X, enter. Nah, di sini garisnya terpisah ya, jadi terpisah. Yang tadi asalnya menyatu semua garis ini, sekarang terpisah. Nah, kita coba lagi. Nah, garisnya menyambung ya yang ini. Kita explode, X, enter. Nah, jadi terpisah. Itu. Nah, ini merupakan fungsi dari explode. Oke, kita lanjut yang ke-12, skala. Skala ya. Di sini shortcutnya SC. Nah, jadi menskalakan ya artinya itu. Kalau skala sudah jelas menskalakan. Kita coba, kita REC lagi. Nah, kita masukkan misalkan 100 step 100 dulu. Nah, ini. Nah, di sini kita skalakan ya. Caranya kita blok, kita SC ya, enter. Kalian klik terserah di mana saja. Klik, kalian tarik. Nah, di sini kalian masukkan ukurannya. Ukuran ini skalakan misalkan 100 skala misalkan 1:50 ya, 50, enter. Nah, jadi ukurannya bukan mengecil seperti ini. Paham ya? Nah, ke-13 ini array ya, array. AR, shortcutnya itu AR. Nah, dan artinya itu menggandakan objek, hampir sama dengan CO ya. Namun di sini prinsipnya itu lebih terstruktur array itu. Nah, contohnya seperti ini. Kita hapus dulu. Nah, misalkan di sini kita REC, kita kotak, REC, kita masukkan ukuran 100 step 100 agar lebih fokus. Nah, jadi fungsi array itu pertama kita blok dulu, lalu kita masukkan AR, enter. Nah, di sini jadi array itu terstruktur ya, menggandakannya itu terstruktur. Nah, di sini kita ingin menggandakannya itu rows-nya itu, garisnya itu, barisnya itu maksud saya 4 ya misalkan, atau misalkan 3 lah, kita ubah jadi 3 garisnya itu, dan kolomnya itu jadi 3 juga misalkan seperti ini ya. Kita klik OK. Nah, di sini kalian bisa melihat, nah di sini garisnya menjadi 3, 1 2 3. Ini menggandakan, ini digandakan jadi 3 ya, paham ya? Nah, seperti ini. Nah, tadinya itu asalnya itu cuma 1. Nah, seperti ini tadi asalnya. Kita array, kita buktikan lagi. Ini asalnya cuma 1 ya, kita blok, kita AR, enter. Nah, kita ubah jadi 5 misalkan. Yang ini 3. Kita OK. Nah, sini berubah kah? Nah, yang ini ada 5. Oke, paham ya? Itu array. Dan sekarang kita lanjut ke pedit. Nah, 14 pedit. Pedit adalah shortcutnya PE dan artinya yaitu pengaturan garis. Jadi seperti ini ya. Nah, kita buat saja di sini. Misalkan, nah ini garis. Nah, pedit ini adalah untuk mengedit garis ini. Misalkan kita PE dulu, PE, enter. Kita klik garisnya. Kita klik enter. Nah, di sini kita bisa edit garis yang ini ya, yang tadi ini. Misalkan kita width ya garis ini, kita tebalkan. Nah, di sini kita masukkan ketebalan misalkan 10. Kita klik enter. Nah, lihat di sini garisnya ini menebal ya. Kita tebalkan lagi misalkan 100. Enter. Nah, garis ini menjadi lebih tebal, oke. Jadi ini adalah merupakan fungsi dari pedit. Oke, paham ya? Kita lanjut ke yang terakhir. Nah, yang terakhir ini adalah line type LT. Shortcutnya LT. Dan apa maksudnya? Artinya ini mengatur dan memilih jenis garis ya.
Jadi seperti ini teman-teman. Misalkan kita punya garis, nah seperti ini. Nah sekarang kita klikkan Alt, enter. Nah muncul tampilan seperti ini. Ini adalah line tab ya, untuk mengedit garis ini, sama seperti yang tadi yang pedit, namun di sini lebih ke jenis dan skalanya ya. Oke, kita coba ya. Kita blok, kita Alt, enter. Sekarang kita pilih hidden, klik OK. Nah, kita lihat, oh di sini belum berubah. Klik Alt, enter, hidden. Oke. Oh di sini sulit. Jika menggunakan shortcut tadi tidak bisa, kalian bisa ubah line tab ini di sini. Nah ini juga merupakan dari line tab ya. Nah jika kalian klik order ini akan sama seperti yang tadi tampilannya. Nah seperti ini. Nah jadi untuk mempermudah kalian ke ke menu yang di atas ini aja, by layer ini. Nah caranya itu kalian blok, lalu kalian klik yang ini dan pilih hidden. Nah di sini akan berubah. Nah garisnya sudah terputus-putus ya. Jika tidak percaya, kita back dulu. Nah kita lihat, nah di sini garisnya biasa ya, garis biasa. Kita ubah, blok, kita ke sini, kita ubah hidden, kita zoom. Nah di sini sudah putus-putus.